selalu. Kalau misalnya pasangan sampai memutuskan untuk udah deh udahan aja gitu ya. Selalu, bukan nggak selalu sih ya. Hampir semuanya itu alasannya karena finansial. Finansial. Dan lucunya finansialnya itu tidak selalu kekurangan uang. Oh, oke. Gitu. Sering dengar nggak orang cerai ditanya kenapa? Beda prinsip. Iya. Lah, kan lu dari awal udah beda bro prinsipnya. Kenapa baru sadar sekarang? Iya betul. Nah. Hai teman-teman Kedamaian ID, welcome back ya Mas Fadli. Welcome back. Lama nih kita nggak bertemu nih Mas Fadli. Lama banget ya? Lama. Gue udah mudik, udah balik lagi. Iya gitu dia. Oke. Kemarin hari Jumat sempet karena Mas Fadli nggak ada ya, jadi saya StreamYard sama Mas Angga. Oh oke. Lumayan panjang percakapan kemarin itu ya kan. Perjalanan. Siap. Ih, bahas apa tentang Mas Angga? Bahas apa ya, kemarin itu sempat aku angkat tentang masyarakat Tuban yang tadinya dapat uang miliaran rupiah dari eksekusi Pertamina ya. Dispensasi dari Pertamina. Kompensasi Pertamina ya kan 2 miliar, ada yang per orang. Nah, itu hanya habis beberapa tahun, selang 2 tahun udah miskin lagi. Nah, itu dibahas di sana. Kalau misalnya teman-teman belum nonton, silakan nonton di video tersebut. Siap. Saya juga pengen nonton. Oke, sekarang kita ngobrolin apa nih Mas Teguh? Ini dia, karena kita udah megang ini Mas Fadli. Kita kemarin udah ada bahas tentang tipe keuangan. Tipe keuangan. Nah, tipe keuangan itu yang menarik kalau saya lihat di masyarakat Indonesia itu banyak yang saver dan spender Mas Fadli. Yes. Nah, ya kan ini saver dan ini spender. Oke. Ini kita bahas ya. Nah, yang mana kalau misalnya terjadi pernikahan antara pasangan saver dan pasangan spender gitu ya kan. Nah, cara mengatasinya seperti apa nih Mas Fadli? Oke. Spender. Sebenarnya nggak harus diatasi sih. Ya. Karena Oke. perlu dipahamin ini. Karena memang gini ya teman-teman, sama seperti tipe kepribadian ya mungkin ya, kita akan lebih tertarik sama tipe yang berbeda sama kita, gitu kan. Kalau misalnya teman-teman yang agak ceria senang sama orang yang fokus kan gitu ya. Teman-teman yang terlalu serius pengen diwarnai hidupnya sama yang lebih gembira gitu kan, riang gembira. Nah, sama ternyata di dalam money types atau di dalam tipe-tipe jenis keuangan orang itu secara finansial kita juga tertarik sama lawan jenis atau pasangan kita yang memang berbeda Mas Teguh. Nih, karena biasanya ya gini, ada hal-hal di mana ketika kita jadi seorang saver atau spender misalnya, tipe keuangan ini banyak kan teman-teman ya, Mas Angga udah beberapa kali jelasin. Dan yang paling banyak betul ini saver sama spender nih, saver nih spender ya misalnya ya. Nah, saver sama spender ini dia sama-sama tertarik karena teman-teman ya pasti ingat lah ya kenapa teman-teman tertarik sama pasangan Anda dari sisi keuangan. Yang saver ini kan rajin nabung. Tapi biasanya dia dengan menabung, dia mulai tanda kutip terlihat sama spender itu pelit sama hidupnya. Jadi ya tapi buat dia normal gitu loh. Jadi dia biasa aja ya, dia beli baju yang biasa gitu kan. Dia beli kendaraan yang biasa gitu. Dia low profile tapi tabungannya gendut. Gitu kan. Nah, beda sama spender. Spender ini biasanya dia lebih aktif hidupnya, lebih ceria, lebih berwarna gitu. Dan seringkali tipe spender ini dia beli apa aja yang dia mau gitu. Bukan karena mahal atau murah, tetapi karena memang dia pembelanja sejati aja. Gitu. Betul. Dia kayak duit tuh nggak tahan gitu. Iya, ada nih diapain ya? Aduh gitu. Ya akhirnya dia spend, tapi ya biasanya dia nggak punya banyak tabungan. Cuman ya tadi lebih colorful hidupnya, bajunya berwarna-warni gitu kan. Dia pakai kendaraan yang lebih bagus dibanding orang, dia pakai baju yang lebih bagus, dia pakai aksesoris kan gitu. Dimana tipe-tipe yang saver biasanya nggak pakai aksesoris gitu. Buat dia ngapain beli aksesoris kan, mendingan ditabung kan gitu. Betul. Nah, yang menarik adalah kedua tipe yang berbeda seringkali tertarik satu sama lain gitu. Mungkin itu jadi salah satu hukum ketertarikan ya. Kita kita pingin melengkapi dia juga pingin melengkapi kita, jadinya cocok gitu ya. Gitu. Di tipe yang si ceria ini biasanya dia agak berantakan, ngeliat yang ini rapi dia suka. Gitu.
Ngelihat yang ini hidupnya membosankan, ngelihat yang ini kok ceria banget, dia suka. Gitu. Jadi timbal balik sebetulnya. Dan pada akhirnya mereka menikah. Itu dia yang terjadi. Yes, betul. Nah, setelah menikah biasanya terjadi percekcokan keuangan. Nah, dan sering banget Mas Teguh ini ya. Halo teman-teman, sorry saya potong videonya ya. Saya pengen kasih info spesial banget untuk teman-teman semua. Kalau misalnya Anda suka dengan konten seperti yang sedang Anda tonton di YouTube ini, maka teman-teman akan sangat suka kalau misalnya kita bisa ketemu langsung secara live. Kita teman-teman lagi bikin sebuah webinar khusus ya, di mana ini akan kita bikin gratis untuk teman-teman semua dan Anda bisa ikutan. Caranya gimana? Teman-teman langsung aja cari di kolom deskripsi di bawah video ini. Anda daftarkan diri Anda di webinar terdekat itu dan kita akan bisa ngobrol secara langsung di dalam webinar online-nya ya. Jadi pastikan Anda terdaftar dan silahkan lanjut nonton videonya. Saya udah banyak banget ketemu pasangan dari sejak zaman saya buka klinik hipnoterapi dulu, konseling pasangan kayak gitu ya. Selalu kalau misalnya pasangan sampai memutuskan untuk udah deh udahan aja gitu ya, selalu, bukan nggak selalu sih ya, hampir semuanya itu alasannya karena finansial. Dan lucunya finansialnya itu tidak selalu kekurangan uang. Oh, oke. Gitu. Sering dengar nggak orang cerai ditanya kenapa? Beda prinsip. Iya. Kan lu dari awal udah beda bro prinsipnya. Kenapa baru sadar sekarang? Iya betul. Nah ini yang kita perlu bahas teman-teman ya. Supaya teman-teman bisa ngerti money types pasangan Anda gitu. Jadi tipe finansial seseorang, tipe uang seseorang itu berbeda-beda dan sering kali hampir seluruhnya pasangan kita itu beda sama kita. Dan itu yang bikin kita suka sama dia pertama kali. Anda perlu ingat gitu. Nah sering kali nih ya, saver begitu pacaran, tadinya kan dilihat sama si spender nih kan, kayaknya hidupnya lurus ya, rapi, stabil kan gitu ya. Begitu nikah kok pelit. Waduh, bisa nggak nih? Udah mulai nih kan gitu kan. Kan kemarin dapat bonus kerjaan, kan dapat THR kan gitu ya. Kita jalan-jalan lah gitu kan. Ya yang namanya saver kan, ya jangan nanti buat masa sulit. Kita simpen aja. Wah, mulai beda prinsip nih gitu kan. Hal-hal yang sebetulnya memang udah dari dulu. Bukan baru muncul sekarang. Gitu. Atau sebaliknya gitu kan. Tipe yang saver ini nggak suka nih. Begitu spender ini dapat duit, baru tanggal 5 habis. Sisa buat hidup sampai akhir bulan aja. Udah gitu. Kok kamu nggak nabung gitu kan? Lah kan hidup untuk dinikmati kan gitu kata dia kan. Dan itu quotes spender dan wajar, nggak apa-apa. Hidup ini untuk beli cerita. Buat diceritain sama anak cucu, kita perlu mengalaminya kan gitu. Tapi kan ngeluarin duit. Oh no. Nah seringkali ini jadi satu hal yang bermasalah teman-teman ya. Padahal sebetulnya tidak harus bermasalah. Gitu. Kita lebih mudah untuk mengerti orang lain kalau kita mengerti money types-nya dia. Bener, kita tahu nih teman-teman kalau misalnya Anda tipe yang berbeda dibanding orang lain, teman-teman akan bisa mengerti keadaan orang lain kalau teman-teman ngerti tipe uangnya dia. Gitu. Ada orang yang memang takut ngeluarin duitnya dan memang begitu, nggak apa-apa. Ada orang yang gak ada takut-takutnya ngeluarin duitnya, tapi terus kalau susah ngeluh kan, ya memang begitu juga adanya gitu. Jadi wajar, dua-duanya juga gak ada yang salah menurut saya. Ini cuman dikarenakan mereka tumbuh di keluarga yang berbeda, satu. Atau tumbuh di keluarga yang sama tapi tetap bisa punya money types yang berbeda Mas Teguh. Gitu. Kita bisa mulai nemuin nih adik kakak yang punya tipe keuangan yang berbeda. Gitu ya, datang yang satu ngambil dari bapak, yang satu ngambil dari ibu. Yang dari awal pasti suap pasangan juga beda kan gitu ya. Dan seringkali kita memang dalam kondisi di mana kita tuh berusaha tanpa sadar ya. Sejak kita mulai beranjak dewasa, kita mulai mengerti bahwa oh ternyata hidup itu perlu diatur ya keuangannya. Oh ternyata uang itu kalau dihabisin besok bisa nggak ada ya. Nah bayangin ya anak-anak kita nih mulai lulus SD, mulai lulus SMP, teman-teman udah mulai bisa ngobrol sama mereka tentang uang. Gitu. Nah biasanya karena mereka sayang sama kita, sama seperti kita sayang sama orang tua kita, kita berusaha mengerti keadaan dengan keterbatasan kebijaksanaan kita. Nah seringkali kita berusaha ngambil beban orang tua. Ya udah deh nggak usah beli mainan kalau gitu misalnya, atau ya udah deh berarti aku ngurangin pengeluaran deh dan seterusnya. Mereka berusaha ngambil pain-nya orang tua untuk biarin ya gue ikut tanggung deh, sebagai anak yang baik gue berusaha nanggung deh gitu. Nah kita juga ngelakuin itu tanpa sadar dan seringkali kita juga memperlakukan anak kita dengan cara seperti itu teman-teman. Nah balik lagi,
ketika ini nanti semakin dewasa, ketika kita tumbuh di dalam lingkungan yang sulit uang gitu ya, dengan kondisi yang berbeda-beda, ini tetap dua-duanya punya akar pahit masa lalu, punya emosi negatif tentang uang. Dan kalau misalnya dia nggak beresin berdua, ini bisa jadi gesekan gitu. Bisa jadi perselisihan yang akhirnya jadi ribut tentang uang. Betul. Tentang perbedaan prinsip tadi yang akhirnya bikin orang jadi pengen pisah dan seterusnya. Gitu. Padahal ya tadi cuman karena tentang uang yang berbeda tipenya. Nah, yang perlu kita cari tahu adalah sekarang pasangan kita ya, atau calon pasangan Anda nih, kalau teman-teman yang masih pacaran nih ya, boy, atau yang jomblo ya, sama aja ya. Anda pasti akan tertarik dengan yang berbeda. Ya, lebih mudah begitu memang biasanya dan itu normal. Ada nggak Mas yang saver sama saver nikah? Ya ada gitu ya, normal sama tapi sedikit. Sebagian besar biasa tertarik sama yang berbeda sama dia. Berasa kayak melengkapi hidup gitu itu dia, kan. Kebutuhan cinta tadi kan. Iya kan gitu. Jadi dia berbeda jadi terasa dilengkapi gitu. Nah, pelengkap ini yang jadi sumber ribut di masa depan ternyata seringkali gitu. Nah, ya saver sama spender. Bang Doyo ketawa deh. Elah. Nah, saver sama spender ini teman-teman ini perlu saling mengerti dulu. Yang gini deh, langkah pertama yang perlu kita ketahui, orang terdekat kita yang tiap hari ketemu, entah itu pasangan Anda, anak Anda gitu, orang tua Anda gitu ya, atau saudara kandung Anda misalnya, atau teman kerja yang inner circle Anda banget gitu ya. Teman-teman perlu ngerti tipe dia apa gitu. Dan ketika berbeda, which is kemungkinan besar perbedaan ini yang bikin kalian deket gitu ya, itu perlu dimengerti. Itu satu. Setelah kita tahu, oh gue spender ternyata dan dia ternyata saver. Ketika ada perdebatan tentang uang, dia tidak jahat, dia cuma saver. Gitu. Benar. Jadi perlu dipahamin gitu. Sebaliknya ya, saver ke spender juga sama. Gue saver nih, lu spender misalnya, kok Teguh belanja terus. Kok Teguh udah habis aja duitnya kan gitu. Baru kemarin dapat duit gitu. Gimana sih dia nggak kepikiran sama masa depan misalnya gitu. Ya nggak usah kesel. Dia cuma spender, dia tidak jahat gitu. Betul. Nah, ketika perbedaan ini mulai dimengerti teman-teman, hubungannya akan jauh lebih harmonis. Gitu. Nah, kalau saya bilang Mas Fadli, perpaduan antara saver dan spender ini jadi kombinasi yang powerful loh untuk kehidupan berikutnya. Kalau di manage dengan benar, itu kan sama kayak kita, lu bagian apa, gue bagian apa, kan gitu. Kita berstrategi membangun. Kayak mengawinkan IQ dengan EQ. Iya. Gitu ya kan. Plannernya dapat, ya kan gitu. Emosionalnya dapat. Betul banget tuh. Betul. Jadi tinggal bagi tugas, gitu kan. Kalau misalnya tipe spender pasti dia jago riset gitu kan, lihat-lihat barang. Memang otaknya kan beli apa lagi ya gitu ya. Nah, teman-teman yang saver bisa manfaatin skillnya spender ini. Dari hasil riset kamu mana yang kira-kira paling oke gitu. Aku ikut aja lah. Nah, kan enak gitu. Tapi misalnya yang spender juga bisa ngingetin kan gitu, bisa minta ingetin sama saver. Tapi kalau misalnya pengeluaran aku terlalu gede bulan ini, tolong kamu ingetin jangan sampai aku bablas gitu. Jadi spender juga harus kenal dirinya karena kalau enggak ya habis lagi kan gitu. Jadi yang saver juga berarti gue boleh ngingetin ya, awas lo ya, gue ingetin nanti kalau ngingetin nurut ya gitu, lo yang minta ya gitu. Ini perjanjian aja gitu. Ketika strateginya dibangun dengan benar, ini tuh powerful banget sebetulnya. Karena banyak hal yang nggak dilihat sama sisi yang berbeda gitu, dan saling mengingatkan. Kalau udah ada perjanjian yang komunikasinya terjalin dengan baik, harusnya nggak ada sih menurut gue ya yang namanya keributan tentang keuangan tuh nggak ada. Gitu. Wow, ini luar biasa ya. Jadinya ini pasti terjadi nih sama Anda. Betul. Di permukaan udah mulai terjadi. Mungkin. Nanti kalau misalnya ke depannya pun teman saver dan teman si spender ini menikah gitu ya kan. Ternyata tidak semudah yang diucapin sama Mas Fadli sama Mas Teguh ya gitu ya. Antivirusnya gini lah. Ketika teman-teman spender nih ya udah mulai kepikiran, ih kok dia pelit ya. Sama diri sendiri aja pelit banget gitu ya. Dia tidak pelit teman-teman. Dia hanya saver. Ya. Jadi ya diajakin ngobrol gitu. Ada hal-hal yang memang harus kita spend dan nggak apa-apa ya diajakin ngobrol gitu. Nah teman-temannya saver juga sama gitu. Dia goblok boros banget, dia nggak goblok. Dia cuman spender. Ya, diajakin ngomong gitu. Boleh nggak kita atur kira-kira pengeluarannya yang penting yang mana kita prioritasin
gitu. Memang harus keluar. Nah, ketika uangnya harus keluar ya dikeluarin nggak apa-apa Keluarin, ya yes, gitu. yes. Kadang-kadang kan kita mau bayar tagihan, aduh harus dibayar ya kan gitu. Lah kan udah kita nikmatin tagihannya. Iya. Gitu ya harus dibayar. Tapi kalau misalnya beli tas yang mahal gimana? Tergantung. Iya, Kalau nanti dulu. rekeningnya gendut banget gak apa-apa gitu. Kalau misalnya rekening yang dulu dan tasnya ternyata cuma 2% dari rekeningnya, nggak apa-apa. Oh iya. Lumayan lah, pakai persentase, bener. Nggak apa-apa. Lagian kan menurut saya ketika kita udah obrolin gitu ya, saver sama spender ini nanti kalau kita dapat duit kita akan atur dengan cara seperti apa supaya money flow-nya terjalin dengan baik, betul. ngalir dengan baik Ngalirnya tanpa bagus. ada money wounds ya, tanpa ada luka finansial yang terjadi, teman-teman. Anda perlu ngobrol dengan santai tapi terencana gitu. Saya sama istri saya ngobrol Mas Teguh hampir tiap bulan gitu. Kita dengan sengaja Tiap bulan nggak tiap hari Mas? tiap bulan spesifik tentang rencana keuangan gitu. Okay. Jadi ini direncanain beneran gitu. Jadi kita memang benar-benar pulang lebih cepat, terus kita ke kafe supaya nggak keganggu sama anak-anak di rumah. Di kafe itu kita ngobrol memang beneran. Karena ini harus diatur gitu kan. Ada prioritasnya nih gimana nih. 1, 2 bulan, 3 bulan ke depan nih kira-kira duit masuk dan keluarnya seperti ini. Ini harus diatur dengan cara apa. Mana berapa banyak yang mau kita invest ulang, berapa banyak yang mau kita spend, berapa banyak yang mau kita save gitu. Berapa banyak yang kita mau atur. Berarti nah, ini ya meeting RAB ya. RAB, nah rapat anggaran bener. Meeting RAB rapat anggaran. Dan bisa 2 jam loh ngobrolnya. Betul. Gitu. Catat gitu supaya begitu udah aman. Jadi nggak ada lagi kebingungan gitu. Ketika memang udah ada budgetnya untuk di spend, dia nggak akan nanya kenapa kamu belanjain lah, kan udah kita bahas gitu. Jadi nggak akan ada gesekan apapun gitu. Dan gesekan yang tidak perlu menurut saya. Gesekan itu terjadi ya teman-teman kalau teman-teman ngobrolin tentang keuangan finansial keluarga gitu ya. Karena nggak diobrolin, udah itu aja. Gitu. Kalau teman-teman obrolin nggak akan terjadi. Gitu. Dan harus diobrolin. Kenapa? Karena kemungkinan besar Anda beda. Jangan berpikir mudah-mudahan dia ngerti lah. Masa dia nggak ngerti? Enggak, dia nggak ngerti asli. Dia bukan dukun. Dia nggak ngerti. Ya kalau tipe keuangannya beda pasti tidak mengerti. Perlu komunikasi. Nah disampaikan apa yang harus disampaikan. Gitu. Kalau Mas Fadli sama istri apa? Mas Fadli sebagai apa? Istri apa? Saya itu imbang Mas Teguh, dua-duanya, saver dan spender, gitu. Saver spender ya. Saver spender kalau saya. Nah kalau istri itu lebih ke saver sebetulnya. Okay. Makanya kalau istri punya saldo di tabungan, saya enggak. Jadi kalau saya mau nabung, saya titip ke dia. Gitu. Ini sebagian buat ditabung, saya transfer ke rekening dia bisa utuh dari rekeningnya. Gitu. Pernah kok ya kan? Yang nggak tahu-tahu tiba-tiba ini uang apa ya? Kalau saya muter ya, sangat lancar flow-nya. Masuk keluar gitu aja. Mas Wali ada contoh nggak? Contoh saver ini. Ini saver ini tadi ya kan? Saver ini yang saver maniak atau saver apa ya? Saver maniak. Saking savernya nih mungkin dia nggak bisa belanjain. Dikasih uang misalnya dapat bonus. Ya cuma 1% bisa jadi keluarin itu ada nggak gitu? Ada banyak. Ada orang nih ya dapat duit misalnya, dapat duit 1 juta yang tidak biasa. Nah kan kita kalau misalnya kita dapat penghasilan kan udah keukur dong, dapat dapat berapa gitu. Tapi ketika nanti dapat bonus atau THR atau tiba-tiba dapat duit jajan tambahan lah gitu misalnya, anggaplah misalnya 1 juta gitu. Nah saver yang super saver ini, ini kan fast saver. Ini bisa sangat-sangat keras menyimpannya loh Mas Teguh. Kerasnya tuh dalam arti gini. Dari uang 1 juta gitu ya, dia mungkin akan tetap anggap uang itu nggak ada dan ditabung. Gitu. Sedangkan dalam dunia psikologis ya, kita perlu punya rasa dibayar. Dan orang yang merasa dibayar pertama kali yang harus dibayar sama kita itu adalah diri kita sendiri. Karena kita udah bekerja kan, kita udah menghasilkan kan gitu. Kita sisihin. Nggak usah banyak kok, 5% aja atau 10% aja dari uang yang Anda dapat, teman-teman belanjain untuk sesuatu yang bikin Anda sangat happy. Nggak tahu saya gitu kan. Ada yang mau makan enak, ya lakuin. Ada yang mau nonton sama pasangannya, lakuin. Ada yang mau jalan-jalan, nginep di hotel mana, lakuin misalnya. Ada yang mau beli barang, lakuin.
Karena nggak gede kok, cuma 5% sampai 10%. Hmm. Tapi itu beneran bikin happy, spend it gitu, nggak apa-apa. Ketika dapet terus dipegangin, yes. Ini bisa diterima kadang-kadang karena memang tumbuh di keluarga yang susah gitu ya, tumbuh di mana uang itu nggak gampang. Orang tua juga memang pernah berkali-kali kita lihat secara langsung kesulitan keuangan, bahkan berantem karena uang. Dan di kondisi itu kita sadar bahwa kita mungkin punya emosi negatif. Nah, emosi negatif ini jangan sampai membatasi diri Anda untuk tanda kutip pelit sama diri sendiri gitu. Kebayang gitu kan, kalau uang 1 juta akhirnya udah deh dirayainnya pakai apa ya? Biasa makan di warteg sekarang di Padang lah. Nggak ada bedanya dong. Bro, gini bro. Spend ke yang benar-benar untuk kita kan gitu ya. 5 sampai dengan 10%. Bro, dia spendnya 100% bro. Untuk kebutuhan yang dia senangi. Ditabung. Itu termasuk enggak? Gue tapi happy banget ini kalau misalnya tabung 100% loh. Boleh, kalau happy boleh. Nah, ya. Berarti bisa ya kan? Bisa. Tapi belum pernah ketemu. Saya bukannya bilang nggak bisa ya, tapi sebagian besar klien yang saya temui, teman-teman, mereka orang-orang yang memang based on fear. Savernya gitu. Jadi mereka dasar takut nanti kesulitan di masa depan, mereka nabung. Sampai nggak tahu ketika ditanya, nabungnya buat apa? Nggak tahu. Pokoknya kalau nanti susah aja mungkin kepake. Nggak tahu gitu. Kalau nabung ada tujuannya nggak apa-apa gitu. Misalnya mau nabung buat nikah gitu. Oke, mantap gitu kan. Buat beli mobil. Gitu. Buat beli mobil, buat beli rumah gitu ya. Atau mau beli sesuatu. Jadi ada target tertentu yang nanti ketika uangnya cukup dibelanjain. I see. Gitu. Dia 100% spend ke nabung gitu ya kan. Karena dia ada sesuatu yang ingin dibeli, dituju gitu ya kan. Dia senang, dia happy. Termasuk berarti kan betul, gitu. Boleh nggak apa-apa. Yang penting gini loh, tapi kan teman-teman mungkin bisa bayangin ya, kalau misalnya dalam kondisi di mana teman-teman dapat duit, terus karena Anda tipe saver, memilih untuk ditabung daripada misalnya nih, sorry to say, udah punya baju tapi bolong-bolong, belum dibeli lagi gitu. Kadang-kadang kita juga teman-teman saver nih, sampai daleman juga masih dipakai yang bolong-bolong. Orang kan nggak lihat. Ya tapi kan lu lihat. Dirimu sendiri lihat. Dan dirimu sendiri merasa prihatin terhadap dirimu. Itu yang menghambat money flow, Mas Teguh. Gitu. Ingat ya, menghambat money flow kan 3 hal, teman-teman. Ini rasa malu, ya kan? Malu walaupun orang nggak tahu kalau sempak bolong, gitu kan? Dalamnya bolong. Atau rasa bersalah. Oke. Oh iya, tapi kan nanti mendingan nabung gitu kan daripada beli daleman kan gitu. Atau need to be seen as a good person misalnya kan. Baik, kan udah nggak kelihatan ini dari luar kan gitu. Tapi ya menghambat money flow gitu. Nah, ini nih, Anda akan mulai capek sama hidup. Teman-teman akan ngerasa kalau gila ya gue kerja tapi kok rasanya kayak nggak dibayar. Ya iya, dibayar tapi Anda tidak membayar diri sendiri, itu jahatnya. Nah, itu tuh yang perlu diperbaiki. Jadi balik lagi ya teman-teman ya, dasarnya adalah rasa gitu. Mau saver, mau spender, mau teman-teman berbeda-beda gitu ya money type-nya, tetapi kalau itu dasarnya adalah takut, maka teman-teman perlu perbaiki. Oke, siap. Oke, buat teman-teman ya yang tadi yang saver akut parah, ya kan. Yang sampai daleman aja masih bolong-bolong dan tetap dipakai, tolong komen di bawah sini ya. Atau ada juga yang spender akut. Spender akut? Iya. Terus? Yang pasti nggak nyampe akhir bulan. Pasti nggak nyampe ya. Tanggal 1 gajian, tanggal 2 langsung tanggal 31 ya. 30 ya. Langsung selesai ya. Tanggal 25 butuh pinjaman. Ada. Oke. Siap. Thank you Mas Fadli ya. Mudah-mudahan ya teman-teman yang nonton ini, baik itu saver ataupun spender gitu ya kan. Mudah-mudahan tercerahkan lah ya dari penjelasan dari Mas Fadli. Jadi bukan sebuah hal yang perlu ditakuti gitu ya kan. Justru teman-teman ketika saver dan spender ini menikah ya, dia akan menjadi combo yang luar biasa untuk kehidupannya gitu ya. Ya, teman-teman perlu lebih mengerti lah gitu ya. Karena mahal sih ke depannya, teman-teman akan bisa membangun banyak hal di atas kebijaksanaan yang benar gitu. Makanya penting banget untuk paham banget tentang ini gitu. Yes. Ikutan Money Flow Mastery lah. Kalau misalnya teman-teman punya kesempatan, punya rezekinya, punya waktu untuk belajar semuanya dan punya niat untuk
mendedikasikan usaha Anda untuk membangun diri, Money Flow Master ini mungkin akan sangat membantu. Sangat-sangat membantu. Oke. Money Flow Master itu kelas di Kedamaian ID ya, tanya aja lah sama konsultan edukasi, cari di kolom deskripsi, nanti tanya, tadi ada kelas Money Flow Mastery kata Mas Fadli itu apa? Nah, tanya aja. Gitu ya, ngomongin tentang ini tapi bener-bener dibangun teman-teman semua, diri Andanya, diajak meditasi, diajak ngerjain PR gitu ya, latihan tiap hari, ada workbooknya, semuanya lengkap. Betul. Gitu ya. Sip lah. Oke, sip. Thank you Mas Fadli ya buat teman-teman. Tipe keuangan seperti apa lagi yang mau kita bahas? Boleh teman-teman tulis di bawah. Ya, dan nanya mungkin Mas kalau kayak gini tipe apa? Boleh tanya-tanya ya. Supaya teman-teman lebih kenal. Oke, thank you Mas Fadli. Sampai ketemu di video berikutnya. See you and bye-bye. Dadah.